Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya talami. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, pada pertemuan fikih kali ini kita akan belajar tentang doa setelah sholat fardu. Sebelum berdoa, sebaiknya kita tahu dulu apa sih arti dari doa. Doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Doa dapat berupa memohon ampunan, memohon perlindungan, dan memohon segala hajat. Hajat itu keinginan. Jadi, kepada siapa kita memohon ampun? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa. Kepada siapa kita memohon perlindungan? Perlindungan dari biar terjauh dari virus. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bisa mengabulkan semua permohonan kita, semua permintaan kita, semua ingin kita? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau berdoa harus kepada Allah saja, begitu ya. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk orang yang sombong. Padahal Allah tidak suka orang yang sombong. Kenapa kok bisa sombong? Ya karena manusia itu pasti membutuhkan bantuan dari Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Nah, di surat Al-Mu'minun ayat 60 tadi dijelaskan oleh Allah, kita disuruh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka akan Allah kabulkan. Dan kalau kita nggak berdoa kepada Allah, tadi masuk ke dalam orang yang sombong. Kalau kita menyombongkan diri, maka ancaman dari Allah adalah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ketentuan-ketentuan doa. Yang pertama, ada adab-adab berdoa. Ada juga waktu mustajab untuk berdoa. Ada juga tempat mustajab untuk berdoa. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari adab-adab berdoa. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, hendaknya mengangkat kedua tangan. Yang keempat, sebelum berdoa, hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Yang keenam, berdoa dengan merendahkan hati yang khusyuk. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu harus merendahkan hati, tidak boleh sambil marah-marah, tidak boleh sambil berteriak-teriak seperti itu. Dan dengan suara yang lembut tentunya kalau merendahkan hati. Dan yang khusyuk, nggak boleh sambil aktivitas yang lain. Dan yang ketujuh, berdoa secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kalau berdoa itu diibaratkan kita tuh sedang mengayuh sepeda. Kalian bisa naik sepeda toh? Nah, ketika sepeda itu kalian kayuh, lama-lama pasti akan sampai kepada tujuan. Sama dengan doa. Kalau kita terus-terus berdoa, mungkin hari ini tidak langsung diberi oleh Allah. Tetapi ketika kita terus-terus berdoa dan berulang-ulang, maka akan ada masanya Allah mengabulkan doa. Yang selanjutnya yaitu waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, sesudah sholat wajib. Yang kedua, waktu di antara azan dan iqomah. Jadi setelah azan, nunggu iqomah itu jangan mainan, jangan lari-lari, tetapi berdoalah. Yang ketiga, waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang keempat, ketika sujud dalam sholat. Yang kelima, sepanjang hari Jumat, apalagi Jumat sore.
Yang keenam, ketika khotib Jumat duduk di antara dua khutbah. Nah, untuk laki-laki nih. Laki-laki kalau sholat Jumat, kalau khotibnya duduk di antara dua khutbah, nah itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi jangan berisik, jangan ngobrol sendiri ya. Yang ketujuh, saat melakukan tawaf, haji atau umroh. Yang kedelapan, ketika khatam membaca Al-Quran. Dan yang kesembilan, ketika dalam keadaan teraniaya. Ada lagi waktu mustajab untuk berdoa, yaitu ketika hujan dek. Maka ketika turun hujan, bacalah doa turun hujan, lalu dilanjutkan berdoa sebanyak-banyaknya dengan khusyuk ya. Tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Selain waktu mustajab untuk berdoa, ternyata ada juga tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Di antaranya yaitu ada di depan dan di dalam Ka'bah. Yang kedua di dalam Masjid Nabawi. Yang ketiga di dalam makam Nabi Ibrahim. Yang keempat di atas Bukit Safa Marwah. Yang kelima di Arafah, Musdalifah, Mina, dan sisi Jamaroh. Yang ketiga, anak solih dan solihah, Ustadzah rasa untuk pertemuan fikih kali ini cukup sekian dulu ya. Anak-anak jangan lupa mengaji, belajar, membantu orang tua di rumah juga. Dan selalu jaga kesehatan, jaga iman dan imun ya. Ustadzah akhiri. Mohon maaf apabila Ustadzah banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon diikhlaskan. Ustadzah salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.